Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas D3 1B. Nama saya Rizky Gunawan dan rekan saya Muhammad Adi Saputra. Di sini kami membuat aplikasi pemesanan makanan dan minuman. Fungsi dari dibuatnya aplikasi ini agar ketika pembeli datang ke restoran tidak perlu mengantri atau memesan secara manual karena bisa pesan dan bayar secara instan melalui device yang sudah disediakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul-modul apa saja yang sudah kami kerjakan. Nah, untuk tampilan kumpulan modul sebelum dikembangkan itu seperti berikut. Nah, sesudah dikembangkan ini akan tampil seperti berikut. Nah, di sini setelah dikembangkan dan setelah ada challenge, kami membuat perkembangan, yaitu di modul user terdapat sebanyak 13 modul yang ini dikerjakan oleh rekan saya Muhammad Adi Saputra. Lalu di modul admin juga Muhammad Adi Saputra itu mengerjakan satu modul, yaitu modul tambah menu. Lalu untuk saya sendiri Rizky Gunawan, saya mengerjakan 7 modul di modul kumpulan modul admin. Baik, saya Muhammad Adi Saputra akan menjelaskan fitur pada menu pengguna atau pelanggan. Nah, di sini pada tampilan awalnya itu ada modul main, di mana modul main ini merupakan otaknya dari program ya. Nah, di sini akan memilih akan masuk ke modul pilih tipe. Nah, di modul pilih tipe ini kita akan menghasilkan output seperti ini. Nah, di sini kita disuruh memilih apakah itu sebagai pelanggan atau admin. Kita pelanggan ketikkan 1, admin ketikkan 2. Nah, karena di sini kita akan mengecek atau mengetahui mendemokan menu dari si admin, maka kita ketikkan 1. Nah, si angka 1 ini akan dipasing ke modul main. Nah, si pilih pengguna ini menjadi 1 sama dengan 1 akan masuk ke modul user, di mana modul user ini akan memanggil lagi modul loading menu. Ini merupakan tampilan loading, kemudian ke textwell. Nah, di textwell ini akan memunculkan printf tampilan ini dan tampilan ini, kemudian membaca atau memanggil juga modul read menu. Nah, ini merupakan output dari modul textwell, dan ini akan memanggil read menu, di mana read menu ini akan membaca menu-menu yang dari sebuah file bernama menu.txt. Nah, ini merupakan hasil bacaan dari file menu.txt. Nah, kemudian setelah dibaca ini akan masuk ke menu user, di mana menu user ini akan kita disuruh memilih. Nah, ini merupakan output dari menu user. Kita disuruh memilih inputkan pilihan yang tersedia. Nah, di sini saya di challenge untuk memisahkan modul-modul ini. Nah, sebelumnya modul ini, modul menu user tampilannya seperti ini. Ini sangat menurut terlalu kompleks sekali, kurang dari jauh dari kata modular, sehingga saya membaginya menjadi modul-modul yang lebih kecil. Sebenarnya saya di challenge-nya cuma untuk memisahkan modul dari ini. Cuman saya juga memisahkan juga atau membuat modul-modul baru untuk menu reset, keluar menu, dan untuk struk pembayaran, agar lebih modular lagi programnya. Nah, kemudian jika kita memilih menu ini kurang dari 55 dan lebih dari 0, ini misal kita pilih 2 ini bakso, dan ini akan masuk ke modul pilih menu. Nah, di modul ini akan tampil jumlah pesanan Anda. Nah, ini kemudian kita cuma memasukkan jumlah pesanan kita semisal 4. Nah, semisal sudah masuk 4, maka akan kembali lagi ke menu user. Nah, di menu user ini kita menginputkan lagi nomor yang tersedia lagi. Misal kita menginputkan lagi, ini menginputkan 55. Kita ingin 55, berarti mereset pilihan. Nah, berarti kita masuk ke 55, di mana 55 ini akan masuk ke modul reset. Nah, di modul reset ini jumlah pesanan atau menu-menu yang udah kita pilih itu diisi dengan 0. Kemudian kita kembali ke modul user. User ini
Balik lagi ke sini untuk membaca menu-menu lagi awal. Nah, semisal ini tuh masih pada tampilan ini lagi. Kemudian jika kita pada tampilan ini ingin keluar, kita bisa klik, bisa pilih 00, dan ini akan keluar, akan masuk ke modul keluar menu, di mana modul keluar menu ini nah, keluar menu ini akan menuju kepada main. Nah, ini merupakan tampilan dari main lagi. Misal kita masuk lagi. Nah, di sini misal kita akan memilih menu, kemudian kita akan menuju ke struct-nya. Misal kita milih pecel 32, kemudian bakso sebanyak 20, kemudian 99. Nah, ini merupakan output hasil dari ini kan 999, kemudian masuk ke to bayar, di mana to bayar ini ya, dia akan memvalidasi terlebih dahulu. Jika si stroke ini belum memilih menu sama sekali, maka akan disuruh memilih menu terlebih dahulu. Kemudian jika sudah memilih menu, akan masuk ke modul validasi pesanan. Nah, di si validasi pesanan ini kita akan masuk ke modul pesanan. Nah, ini merupakan modul pesanan. Nah, ini merupakan outputnya, input dari ini. Nah, di sini saya di challenge kedua, yaitu disuruh menambahkan diskon. Yang awalnya itu codingannya seperti ini, belum ada diskon. Sekarang menjadi ada diskon. Jika pembelian di atas 100.000, maka akan didiskon sebanyak 5% dari total harganya. Karena di sini total harganya segini akan mendapatkan diskon 5% karena pembeliannya lebih dari 100.000. Ini mendapatkan potongan harga sebesar ini. Ini total harga yang sudah bayar dan sudah dikurangi dengan diskonnya. Nah, ini sudah tampilan seperti ini. Ini akan masuk ke modul input nama. Nah, ini modul input nama. Misal modul input nama ini tekan adik. Nah, ini modul input nama. Setelah modul input nama ini lanjut bayar. Lanjut bayar ini disuruh memasukkan uang. Nah, ini misal masukkan uangnya kita 100.000. Nah, uang tidak cukup. Ini lanjut bayar, uang tidak cukup, berarti kita harus memasukkan uang dengan misal 200.000. Nah, ini akan mendapatkan kembalian sebesar 24.250. Nah, setelah bayar ini dia akan menuju ke cetak stroke, ke modul cetak stroke. Nah, ini kita klik continue. Nah, ini merupakan modul atau output dari modul cetak stroke. Merupakan outputnya. Kemudian si cetak stroke ini ketika kita klik enter, dia akan otomatis akan melanjutkan ke modul input stroke, di mana input stroke ini akan menuliskan pesanan kita ke dalam sebuah file yang bernama riwayat pesanan.txt agar nanti bisa dibaca atau dilihat riwayat pesanan oleh admin. Oke, mungkin itu saja fitur dari menu pelanggan. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya Rizky Gunawan akan menjelaskan mengenai menu admin. Nah, di main itu pertama kita akan memanggil modul pilih tipe. Pilih tipe itu ada di sini. Nah, di sini kita akan ditampilkan output sebagai berikut. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan pilih pengguna. Karena kita akan memilih admin, maka kita akan menginputkan angka 2. Nah, angka 2 tersebut nanti akan dikirim ke main lagi. Karena tadi pilih penggunanya itu bernilai 2, maka di sini akan memanggil modul admin. Modul admin ada di sini. Di modul admin akan memanggil lagi menu login. Menu login ada di admin.c. Nah, menu login ini akan tampil sebagai berikut. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan username. Misal kita memasukkan username yang salah, maka akan ditampilkan bahwa Anda memasukkan username dan password yang salah. Maka kita akan mencoba lagi. Nah, kalau kita menginputkan username dan password yang benar, maka akses diterima. Lalu sudah di sini kita akan ditembak lagi manggil admin menu admin.
modul menu admin. Nah, di modul menu admin ini kita akan ditampilkan tampilan sebagai berikut. Nah, kita akan mencoba untuk menginputkan pilih menunya yaitu 0. Nah, apabila 0, maka kita akan kembali lagi ke tampilan awal. Nah, kita coba opsi lain. Misal di menu admin ini kita memasukkan input yang salah, misal nomor 5 karena tidak ada. Nah, Anda sudah menggunakan nomor, silahkan coba lagi. Kita akan disuruh terus mencoba. Nah, misalkan kita akan mencoba nomor 1, yaitu tambah daftar menu. Tambah daftar menu berarti dari sini kita akan loading in, lalu modul read menu dengan passing parameter X ditampung ke tam. Nah, read menu ini ada di sini. Nah, read menu ini akan membaca seluruh isi dari menu.txt, yaitu sebagai berikut yang tampilan ini, semua menu ini. Nah, lalu sesudah menampilkan menu tersebut, maka kita akan memanggil modul tambah menu dengan passing parameter tam. Tambah menu ada di sini. Nah, di tambah menu ini kita akan disuruh memasukkan menu yang baru, nama menu yang baru. Misal kita akan memasukkan menu tempe dengan harga 3.000. Nah, kita telah berhasil. Nah, di sini kita akan diminta untuk memilih apakah Anda akan menambah menu lain atau tidak. Jika kita memilih input yang salah selain kedua itu, misal kita input D, maka kesalahan inputan dan akan disuruh mengulang lagi. Nah, kalau kita ingin menambahkan menu lain, misal kita di sini input Y, misal masukkan menu lagi, kita masukkan tahu. Masukkan harganya misal sama 3.000. Telah berhasil. Nah, kita akan, misal kita sudah selesai, kita input T. Terima kasih telah menemukan menu. Nah, kita akan kembali lagi ke sini. Nah, sudah itu, untuk opsi yang kedua itu untuk lihat riwayat pesanan. Kita akan memasukkan input 2. Nah, dari riwayat pesanan berikut akan dipanggil modul riwayat pes, yaitu ada di sini. Di sini kita di riwayat pes ini akan membaca seluruh riwayat pesanan yang telah dipesan oleh pelanggan. Nah, akan tampilnya sebagai berikut. Nah, ini tuh diambil dari filenya bernama riwayat pesanan.txt. Oke, apabila kita telah selesai melihat, kita enter lagi. Kita akan balik ke menu admin lagi. Nah, baik, selanjutnya jika kita ingin memilih edit menu, maka kita akan menginputkan angka 3. Nah, tampilan daftar menu ini adalah hasil output dari di edit menu. Kita memanggil read menu dengan parameter X. Read menu ada di sini. Nah, di read menu ini kita akan membaca seluruh isi file dari menu.txt, maka hasilnya akan tampil daftar menu sebagai berikut. Nah, lalu selanjutnya itu kita akan diminta pilih menu yang ini ganti berdasarkan nomor. Nah, misalkan kita ingin mengganti nomor 1, yaitu ayam bakar. Masukkan nama menu baru, misal kita bebek bakar. Lalu harga barunya yaitu misal 7.000. Nah, setelah kita memasukkan input tersebut, kita bisa lihat di nomor 1 telah diubah. Yang asalnya ayam bakar menjadi bebek bakar, yang asalnya harganya 6.000 telah diubah menjadi 7.000. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Sekian penjelasan mengenai tugas besar yang telah kelompok kami kerjakan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Rizky Gunawan dan rekan saya Muhammad Adi Saputra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.